Nah, ini dia nih Bun, 3 kalimat istri yang sama sekali itu nggak disukai para suami. Ya, jadi Bunda perlu hindari ya 3 kalimat ini tuh jauh-jauh kalau ingin disayang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, buat Bunda yang masih berharap ya untuk disayang suami, maka sebaiknya Bunda itu hindari jauh-jauh 3 kalimat yang akan saya sampaikan di video ini. Kenapa? Karena Bun, kalimat-kalimat ini itu sangat tidak ramah buat telinga dan hati suami Bunda. Ya, Bunda boleh percaya atau enggak ya, tapi faktanya sudah banyak dibuktikan klien-klien saya bahwa ketika mereka itu meninggalkan kebiasaan mengucapkan 3 kalimat ini dan mengubah caranya untuk berkomunikasi, suami di sini tuh jadi lebih sayang Bun, lebih lengket dan lebih royal. Nah, apa saja sih kalimat yang tidak disukai oleh telinga suami? Oke, kita langsung saja ya Bun. Jadi yang pertama, kamu tuh nggak pernah bla bla bla. Nah ini Bun, misalnya ya, kamu tuh nggak pernah peka ya, kamu tuh nggak pernah perhatian ya, kamu tuh nggak pernah ya baik sama keluargaku. Nah, atau sesimpel kayak, kamu tuh nggak pernah ngajak aku jalan-jalan sih ya, kamu tuh kok nggak pernah dengerin kata-kataku. Dan turunan-turunannya Bun, turunannya tuh kayak apa? Ya ini sama kayak kalau kita bilang kayak gini Bun, emang kamu pernah ya perhatian? Emangnya kamu pernah mikirin aku? Dan sebagainya. Tentunya kalimat ini itu Bunda ucapkan dalam kondisi marah ya, bukan dalam konteks bercanda. Oke Bun, di sini saya paham. Sebagai makhluk yang emosinya itu dominan, kita itu jadi sering terpancing untuk menggeneralisir sesuatu seperti mengatakan kalimat tadi. Kamu tuh ya nggak pernah peka ya, kamu tuh ya nggak pernah perhatian, dan sebagainya. Nah, padahal ya, seandainya hati kita dalam kondisi yang tenang dan pikiran kita itu sedang jernih, ya kalau dipikir-pikir nih Bun, apa iya sih suami tuh nggak pernah sama sekali perhatian? Apa iya sih Bun, suami tuh beneran nggak pernah sama sekali peka dari awal menikah sampai sekarang? Nah ini loh yang membuat para suami yang egonya itu tinggi banget nih, itu nggak bisa menerima kalimat semacam ini. Apalagi kalau ini diungkapkan nih sambil marah-marah. Wah ini, aduh, bisa membuat suami makin menjauh dari kita Bun. Oke, kemudian kalimat yang kedua ya, yang Bunda perlu hindari jauh-jauh itu adalah, kamu tuh ya selalu. Nah, ini biasanya kalimat ini itu diikuti oleh kata-kata yang negatif Bun. Misalnya, kamu tuh ya selalu dingin kalau diajak ngomong, kamu tuh ya selalu cuek ya kalau aku mau cerita, gak mau dengerin, kamu tuh ya selalu bantah kalau dibilangin, gak pernah dengerin kata istri, dan sebagainya. Catat kata-katanya tadi Bun, kamu selalu. Nah, kemudian diikuti kalimat yang negatif. Nah, mungkin ketika Bunda mengucapkan kalimat ini, Bunda merasa nggak ada masalah sih, kayak biasa-biasa aja. Tapi Bun, di telinga suami, kalimat seperti itu kesannya kayak kita lagi ngejudge suami, ya, bahwa kamu itu loh ya, selalu jelek. Dan faktanya gak ada satupun suami yang suka diperlakukan seperti itu. Nah terus gimana dong Bun caranya ngomong dan mengekspresikan unek-unek kita ke suami? Nanti ada caranya sendiri Bun. Kita lanjut dulu nih yang ketiga ya, yang juga itu gak kalah penting untuk Bunda hindari, yaitu, tuh kan bener apa kataku? Nah ini Bunda pasti tahu ya, kapan biasanya kalimat ini keluar dari mulut kita? Ketika suami lagi kena batunya. Nah jadi kita tuh pernah ngasih masukan nih ke suami, tapi nggak didengerin sama suami. Nah lalu suami malah ambil tindakan semau dia, dan ternyata hasilnya zonk. Di sini nih Bun, bagian yang sering bikin kita nggak tahan untuk bilang ke suami nih, tuh kan udah aku bilangin dari kemarin-kemarin, kamu tuh emang gak pernah dengerin aku ya. Nah ini Bun, kalimat seperti ini juga gak disukai di telinga laki-laki. Kenapa?
Ya, saya pernah katakan di video-video saya sebelumnya bahwa laki-laki itu tidak suka diceramahi dan digurui. Dia itu lebih suka belajar lewat pengalamannya sendiri. Ya, jadi kalau dia udah kejedot nih bun kepalanya, baru nih dia belajar sesuatu. Ya, itulah bun, nature-nya laki-laki. Dan ketika suami sudah kena batunya, udah kejedot nih bun kepalanya, maka di momen itulah sebenarnya dia sedang belajar sesuatu. Nah, di momen krusial ini dia itu nggak suka diceramahi lagi. Ya, dia lagi fokus nih dengerin ceramah yang ada di dalam dirinya sendiri yang disampaikan Allah lewat pengalaman buruknya. Kembali ke pertanyaan tadi nih bun. Aduh bunda, ini terus gimana dong cara ngomong dan mengekspresikan unek-unek ke suami? Oke, di sini sebenarnya itu ada banyak gaya komunikasi istri yang karismatik bun, yang bisa langsung ngena di hati suami. Nah tapi ya, kalau konteksnya bunda ingin menyampaikan unek-unek bunda, maka bunda bisa awali dengan mengungkapkan perasaan bunda dulu, ya, dengan kondisi batin yang tenang dan aura yang positif. Ya, mulailah bun dari mengatakan, ya, aku kok kurang srek ya kalau kamu ngelakuin itu. Ya, aku kok sedih ya kalau lihat kamu begitu. Ya, aku kok kurang suka ya kalau kamu kayak gitu. Nah, dengan kata-kata itu, suami akan lebih bisa merasa dirinya itu salah tanpa bunda salah-salahkan. Suami itu kan biasanya nggak mau disalahkan ya bun, betul nggak? Nah, tapi kalau kita ngomongnya kayak tadi, maka suami itu malah bisa merasa bersalah dengan sendirinya. Atau minimal hatinya itu udah kena. Jadi, suami akan merasa, oh, ternyata selama ini istriku merasa kayak gitu ya. Baru aku ngerti nih. Nah, setelah itu, pikiran dia itu akan bertanya-tanya, bun. Terus, aku harus gimana dong? Nah, di momen ini, bunda itu tinggal bilang ke suami, aku tuh bakalan seneng ya kalau kamu kayak begini. Aku tuh lebih bahagia kalau kamu sering di rumah ya. Aku tuh lebih happy kalau kamu seperti itu loh ya. Dan sebagainya. Kalau bunda bisa ngomong urut ya, seperti ini dalam kondisi yang tenang ya, aura bunda juga positif, maka insya Allah ucapan bunda akan lebih didengar oleh suami bunda. Makanya ini PR kita ya bun, selain mengubah cara bicara kita ke suami, kita juga perlu menjaga dan memastikan supaya energi aura kita itu tetap positif sepanjang hari. Nah, untuk menjaga aura positif ini itu banyak banget caranya. Nanti kalau bunda ikut bimbingan saya itu akan berikan sarana buka aura yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bunda. Itu tadi ya bun, 3 kalimat yang perlu bunda hindari kalau ingin lebih disayang suami. Silahkan, bunda bisa praktekkan secara langsung dan semoga bermanfaat. Nah, jika bunda butuh bimbingan yang lebih privat dan intensif, silahkan bunda bisa langsung saja menghubungi saya melalui nomor yang ada di sini ya, melalui Mbak Dinda, atau klik link di deskripsi video ini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.